Pagi, siang, sore, dan malam kepada yang terhormat Ibu Dr. Nurjannah MPD selaku dosen pada mata kuliah ini dan juga teman-teman semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan agar presentasi ini dapat berjalan dengan lancar sampai selesai nanti. Topik yang akan kita bahas hari ini sesuai dengan tugas yang diberikan oleh dosen kita, yaitu mengenai model komunikasi. Saya, Siti Syaidah, selaku moderator yang bertugas, akan memandu jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari pertama, Nadia Nuraini, yang kedua ada Bilkis Farah Dibadaud, yang ketiga ada Elvina Damayanti, yang keempat ada Viola Angelvi SN, dan yang terakhir ada saya Siti Syaidah. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya adalah penyajian materi. Untuk itu saya memberi kesempatan kepada penyaji untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, kita masuk pada materi unsur komunikasi yang akan dipaparkan oleh teman saya. Untuk teman-teman dipersilahkan. Baik, terima kasih Ida. Yang pertama kita akan bahas tentang unsur-unsur komunikasi. Dari pengertian komunikasi yang telah dipaparkan atau dibahas pada presentasi yang lalu, maka jelas bahwa komunikasi antar manusia hanya bisa terjadi jika ada seseorang yang menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Artinya, komunikasi hanya bisa terjadi kalau didukung oleh adanya sumber, pesan, media, penerima, dan efek. Unsur-unsur ini bisa juga disebut komponen atau elemen komunikasi. Yang pertama, unsur komunikasi ada sumber. Semua peristiwa komunikasi akan melibatkan sumber sebagai pembuat atau pengirim informasi. Dalam komunikasi antar manusia, sumber bisa terdiri dari satu orang, tetapi bisa juga dalam bentuk kelompok. Misalnya partai, organisasi, atau lembaga. Sumber sering disebut pengirim atau komunikator, dalam bahasa Inggrisnya disebut source, sender, atau encoder. Selanjutnya ada pesan. Pesan di sini dimaksud dalam proses komunikasi adalah pesan yang disampaikan pengirim kepada penerima. Pesan dapat disampaikan dengan cara tatap muka atau melalui media komunikasi. Isinya bisa berupa ilmu pengetahuan, hiburan, informasi, nasihat, atau propaganda. Lalu ada media. Media yang dimaksud di sini adalah alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima. Terdapat beberapa pendapat mengenai saluran atau media. Unsur berikutnya yaitu penerima. Penerima adalah pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirim oleh sumber. Penerima biasa disebut dengan berbagai macam istilah seperti khalayak, sasaran, komunikan, atau audiens. Penerima adalah elemen paling penting dalam proses komunikasi, karena penerimalah yang menjadi sasaran dari komunikasi. Jika suatu pesan tidak diterima oleh penerima, akan menimbulkan berbagai macam masalah yang seringkali menuntut perubahan, apakah pada sumber, pesan, atau saluran. Kemudian pengaruh. Pengaruh atau efek adalah perbedaan antara apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Menurut The Floor 1982, pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang. Karena itu, pengaruh bisa juga diartikan sebagai perubahan atau penguatan keyakinan pada pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang sebagai akibat dari penerimaan pesan. Unsur selanjutnya yaitu adalah tanggapan balik. Tanggapan balik berasal dari unsur lain seperti pesan dan media. Meski pesan belum sampai kepada penerima, misalnya seperti sebuah konsep surat yang memerlukan perubahan sebelum dikirim. Hal seperti itu menjadi tanggapan balik yang diterima oleh sumber. Selanjutnya ada lingkungan.
Lingkungan atau situasi ialah faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya komunikasi. Faktor ini dapat digolongkan atas 4 macam, yakni lingkungan fisik, lingkungan sosial budaya, lingkungan psikologis, dan dimensi waktu. Dalam lingkungan fisik, menunjukkan bahwa suatu proses komunikasi bisa terjadi kalau tidak terdapat rintangan fisik, misalnya geografis. Dalam lingkungan sosial, menunjukkan faktor sosial budaya, ekonomi, dan politik bisa menjadi kendala terjadinya komunikasi. Dalam dimensi psikologis, ada pertimbangan kejiwaan yang digunakan dalam komunikasi, misalnya menghindari kritik yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan dimensi waktu menunjukkan situasi yang tepat untuk melakukan kegiatan komunikasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada materi model komunikasi. Model komunikasi ialah suatu gambaran yang sistematis dan abstrak, di mana menggambarkan potensi-potensi tertentu yang berkaitan dengan berbagai aspek dari sebuah proses. Jadi terdapat 3 model komunikasi yang perlu diketahui dalam komunikasi antar manusia, yakni yang pertama, model analisis dasar komunikasi. Model ini dikembangkan sejak Aristoteles, kemudian Laswell hingga Shannon dan Weaver. Aristoteles hidup pada saat komunikasi retorika sangat berkembang di Yunani. Oleh karena itu, Aristoteles membuat model komunikasi yang terdiri dari 3 unsur, yakni siapa atau sumber, mengapa atau pesan, dan pada siapa penerima. Model komunikasi yang dibuat Aristoteles belum menempatkan media pada proses komunikasinya. Karena media seperti surat kabar, radio, dan televisi belum tersedia pada masa itu. Dalam model komunikasi yang dibuat oleh Aristoteles telah mempengaruhi Harold Laswell, seorang sarjana politik Amerika yang kemudian membuat model komunikasi, yaitu siapa, mengatakan apa, melalui apa, kepada siapa, dan apa akibatnya. Di sini kita dapat mengartikan bahwa suatu proses komunikasi selalu mempunyai efek atau pengaruh. Lalu ada 2 orang insinyur listrik, yaitu Claude Shannon, Warren Weaver, melakukan studi dan mereka tertarik pada hal-hal yang dengan pengiriman melalui saluran-saluran elektronik seperti telepon dan radio. Oleh karena itu, mereka membuat model komunikasi yaitu information source, yang kedua transmitter, lalu di dalamnya terdapat sinyal dan received sinyal, serta noise source. Kemudian ada receiver, dan terakhir ada destination. Dalam proses komunikasi yang digambarkan, salah satu unsur yang cukup penting ialah noise atau gangguan. Gangguan ini menunjukkan adanya rintangan yang terjadi pada saluran. Contohnya terdapat suara gesekan di radio hingga pendengar menerima pesan yang tidak sempurna. Karena itu, Shannon dan Weaver menyarankan sebaiknya semua gangguan diatasi lebih dulu sebelum proses komunikasi berlangsung. Lalu yang kedua ada model proses komunikasi. Salah satu model yang paling banyak digunakan untuk menggambarkan proses komunikasi adalah model sirkular yang dibuat oleh Osgood bersama Carm, yang mana mereka mencurahkan peran sumber dan penerima sebagai pelaku komunikasi. Model ini menggambarkan komunikasi sebagai proses yang dinamis, di mana pesan ditransmit melalui proses encoding dan decoding. Encoding adalah translasi yang dilakukan oleh sumber atas sebuah pesan, dan decoding adalah translasi yang dilakukan oleh penerima terhadap pesan yang berasal dari sumber. Jadi dalam model komunikasi ini, proses komunikasi akan berakhir setelah tiba pada tujuan. Pelaku komunikasi, baik sumber maupun penerima, dalam model ini memiliki kedudukan yang sama. Karena itu, proses komunikasi dapat dimulai dan diakhiri di mana dan kapan saja. Lalu yang terakhir ada model komunikasi partisipasi. DeLaurenz, Kincaid, dan Everett Rogers mengembangkan sebuah model komunikasi berdasarkan
Berdasarkan pemusatan yang dikembangkan dari teori informasi dan sibernetik, dalam proses komunikasi yang memusat, setiap pelaku berusaha menafsirkan dan memahami informasi yang diterimanya dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, pelaku komunikasi dapat memberi reaksi atau menyampaikan hasil pemikiran dengan baik kepada orang lain. Oleh karena itu, dalam model ini tidak ditemukan arah panah yang menunjukkan unit informasi yang berdiri sendiri, melainkan informasi itu dibagi oleh pelaku komunikasi sampai diperoleh kepuasan atas pengertian bersama terhadap suatu persoalan. Berikutnya adalah sumber referensi kelompok kami. Ya, jadi sumber referensi kami ada dari buku ini, Pengantar Ilmu Komunikasi yang diterbitkan oleh Raja Grafindo Persada Jakarta tahun 2004. Selanjutnya saya akan membacakan pembagian tugas di kelompok kami. Yang pertama, Bilqis bertugas mencari pengertian, lalu yang pertama, Bilqis mencari unsur bagian sumber dan PPT. Yang kedua, Elvina mencari pesan dan media. Rio mencari penerima dan pengaruh. Lalu Nadia mencari tanggapan balik dan lingkungan. Kemudian saya mencari model komunikasi. Saya akhiri presentasi kelompok kami. Kali ini terima kasih kepada semua yang telah mendengarkan dan berpartisipasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.